Baik. Bina Berbudaya FS preparing people to shape the world of tomorrow. Moto kita sekarang adalah dengar kata dunia dan didengar oleh dunia. Memang ini lebih ke anak muda, volunteer base-nya, dan sebenarnya Bina Antar Budaya ini sendiri AFS sudah ada dari tahun 1956. Jadi kalau kita lihat sekarang dunia semakin konflik, pertikaian, perang di mana-mana, yang ada pikirin bukannya damai tapi malah gimana caranya nambah amunisi buat perang gitu. Nah kemudian dari situlah tercetus ide untuk mempertukarkan pelajar-pelajar, yaitu awal mulanya program AFS dari supir-supir ambulans yang berada setelah Perang Dunia Kedua. Mereka bilang kenapa kalau misalnya di ruang kalau misalnya mereka udah dapat kecelakaan, terus mereka bisa saling senyum gitu kan, walaupun dari sesama musuh. Nah kemudian AFS ini awalnya hanya antara negara Amerika Serikat dengan negara-negara di luar Amerika Serikat. Kemudian menjadi multinasional dengan nama AFS menjadi logo. Jadi bukan American Field Service lagi, tapi sudah menjadi logo brand AFS Intercultural Program. Nah untuk Bina Antar Budaya sendiri yaitu organisasi resmi yang memegang license AFS di Indonesia. Kita sudah berdiri sejak tahun 80, support oleh Departemen Pendidikan. Nah program-program yang kita miliki saat ini adalah AFS sendiri yang paling besar. Kemudian kita ada YES program, itu khusus Amerika dan Indonesia. Kemudian ada Genesis ke Jepang, dan yang terbaru adalah Wellwards, yaitu volunteer exchange. Jadi kita menerima volunteer dari Jerman untuk ditempatkan di Indonesia dan mengerjakan proyek-proyek. Nah kita punya sampai saat ini ada 15 chapter yang aktif di Indonesia. Ada Aceh, Medan, Padang, Palembang, Jakarta, Karawang, Bandung, Bogor, Yogyakarta, Semarang, Surabaya, Malang. Kemudian kita punya Banjarmasin, Samarinda, dan ujung di Makassar. Nah, visi kita sendiri adalah mengembangkan pemimpin masa depan, future leaders yang mempunyai wawasan yang luas, tapi juga masih punya rasa nasionalisme yang kuat. Ini adalah contoh siswa yang kita berangkatkan ke Amerika Serikat. Tahun ini kita memberangkatkan lebih dari 160 siswa, tapi juga kita menerima siswa asing dari berbagai negara. Dan tujuan kita adalah memperkenalkan mereka melalui pembelajaran antar budaya. Apa sih pembelajaran antar budaya itu? Karena buat kita belajar antar budaya tidak hanya mengirimkan siswa ke luar negeri, tapi juga kita bisa menerima siswa. Yang pertama kita memperkenalkan budaya baru. Kita sengaja mencabut mereka dari akarnya, dari comfort zone, kemudian ditempatkan ke uncomfort zone. Jadi mereka ditempatkan di lingkungan yang baru, dengan keluarga angkat, sekolah di sekolah setempat, kemudian juga berinteraksi dengan lingkungan setempat. Kemudian mereka juga kita ajak untuk mengeksplorasi gimana sih caranya kalau misalnya siswa asing datang ke Indonesia, kita perkenalkan bagaimana caranya makan dengan tangan. Kemudian untuk siswa-siswa kita yang di sana yang nggak pernah merasakan salju, akhirnya mereka bisa mengeksplor sendiri. Kemudian juga mereka challenge tentu saja, terutama pada saat 3 bulan pertama. Mereka juga akan yang paling utama dari program AFS ini adalah perdamaian dunia. Dan dengan adanya program ini kita pengen mereka punya teman dari seluruh dunia. Ini salah satunya contoh foto ketika mereka berkumpul di White House di Amerika untuk mengikuti program Youth Exchange and Studies. Kemudian program ini juga selain tadi saya bilang kita mengirim, kita juga menerima. Dan yang ujungnya adalah kita ingin education. Jadi bukan hanya jalan-jalan atau misalnya selalu dibilangnya travel gratis, tapi lebih ke pendidikan itu sendiri. Apa sih tujuannya pendidikan AFS pribadi? Jadi kita ingin siswa kita berwawasan luas, berwawasan internasional, tapi tetap ingat sama akarnya sendiri. Gitu. Jadi selama di sana mereka biasanya kita minta untuk mengembangkan nilai pribadi mereka dengan melakukan presentasi di sekolah, kemudian berinteraksi dengan lingkungan dan teman-teman, kemudian membina hubungan antar pribadi. Salah satu contoh foto di sini adalah bagaimana kami mempertemukan antara keluarga angkat dan keluarga asli siswa setelah sekian tahun, dan mereka masih bisa
baik dan menjadi sebuah keluarga yang baru. Kemudian juga pengetahuan dan kepekaan antar budaya, di mana siswa-siswa itu juga belajar tentang budaya kita, siswa kita pun belajar tentang budaya mereka tanpa melihat bahwa ini benar dan ini salah, tapi lebih ke bagaimana mereka menginterpretasikan itu dan persepsi. Kemudian kesadaran akan permasalahan global. Di sini juga ada fotonya, ada teachers program dari Jerman, di mana mereka jadi relawan selama 1 tahun di Indonesia melakukan project-project. Dan selama masa program, peserta tinggal dengan keluarga lengkap, bersekolah di sekolah setempat, terlibat dalam kehidupan masyarakat. Jadi mereka stay dengan host family, bukan di dorm. Kemudian juga mereka biasanya mengikuti kegiatan-kegiatan kemanusiaan, dan salah satunya dari program ini yang sudah berhasil adalah Imam Prasojo, Arif Rahman, Taufik Ismail, kebetulan adalah dalam pembina kami, ada Erik Agus, dan masih banyak lagi. Jadi tujuan paling besar dari Bina Antar Budaya AFS ini sebagai agent of change adalah mengembangkan